Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Dimita Septia Lestari dengan NIM 2411031305, nomor absen 18 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai skenario pembelajaran yang telah saya buat. Tapi sebelum kita masuk ke skenario pembelajaran, izinkan saya untuk membahas terkait rasional dan juga latar belakangnya. Yang mana pendidikan dan kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut sebagai PPKN merupakan mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia sejak dini. Pada jenjang sekolah dasar, khususnya kelas 4 fase B, peserta didik mulai diajak untuk tidak hanya sekedar menghafal bunyi sila-sila Pancasila saja, melainkan memahami makna mendalam yang terkandung di dalamnya dan mengaitkannya dalam kehidupan nyata di masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan juga pedoman bermasyarakat perlu dikenalkan secara kontekstual agar benar-benar melekat dalam diri peserta didik. Materi makna sila-sila Pancasila di masyarakat ini menjadi salah satu materi kunci dalam pembelajaran PPKN kelas 4 karena menyentuh 3 bidang utama sekaligus, yaitu nilai, moral, dan juga norma. Nilai berfungsi sebagai landasan cara berpikir dan bertindak, moral membangun kesadaran tentang benar dan salah, sedangkan norma itu mengarahkan peserta didik untuk berperilaku sesuai aturan kehidupan sosial. Ketiga unsur ini harus ditanamkan secara terpadu agar peserta didik tidak hanya memahami Pancasila secara kontekstual saja, tapi juga mampu menginternalisasi dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tantangan nyata yang dihadapi dalam pembelajaran materi ini di kelas 4 adalah kecenderungan peserta didik untuk menghafal tanpa memahami makna, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak benar-benar tertanam dalam sikap dan perilaku mereka. Di sisi lain, perkembangan zaman yang semakin kompleks ini menuntut generasi muda untuk memiliki karakter yang kuat, toleran, dan juga mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Oleh karena itu, pembelajaran PPKN SD ini harus dirancang secara bermakna. Tidak sekedar hanya transfer pengetahuan saja, melainkan menjadi pengalaman belajar yang mendorong peserta didik itu untuk berpikir kritis dan bertindak sesuai dalam nilai Pancasila. Berdasarkan kondisi tersebut, skenario pembelajaran ini dirancang agar mampu mengintegrasikan antara pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan dalam satu rangkaian kegiatan yang aktif dan juga kontekstual. Pendekatan yang digunakan ini disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik di kelas 4 yang berada pada fase konkret operasional, di mana pembelajaran akan lebih efektif apabila dikaitkan langsung dengan pengalaman dan juga lingkungan nyata peserta didik. Dengan demikian, diharapkan pemahaman tentang makna sila-sila Pancasila ini tidak berhenti di tingkat pengetahuan saja, tetapi juga benar-benar terwujud dalam sikap dan perilaku keseharian peserta didik. Baik, setelah membahas tentang rasional dan latar belakang, kita langsung saja pada skenario pembelajaran yang telah saya buat. Nah, di skenario yang telah saya buat ini terdapat identitas, yang mana pada identitas ini terdapat mata pelajaran. Jadi mata pelajaran dari rancangan pembelajaran yang saya buat ini yaitu pendidikan Pancasila, di mana bab yang saya ambil yaitu ada bab 4, materi pokoknya Pancasila dalam diriku. Temanya atau topik yang saya bahas di rancangan pembelajaran ini adalah makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Kelas atau fase yaitu kelas 4 fase B, semester 1, dan saya mengalokasikan waktu yaitu 1 kali pertemuan 2 kali 35 menit. Selain ada identitas, ada pun capaian pembelajaran yang telah saya buat dalam dalam skenario pembelajaran yang telah saya buat ini, yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta mengidentifikasikan dan menceritakan contoh penerapan nilai-nilai setiap sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, serta mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
Adapun tujuan pembelajarannya dari capaian pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna setiap sila Pancasila secara tepat dan runtut. Ini masuk pada C2. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis contoh penerapan dan pelanggaran nilai-nilai setiap sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Ini masuk ke C4. Yang ketiga, peserta didik mampu mengevaluasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ini masuk ke C5. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap positif yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini masuk ke A2. Selanjutnya ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan, peserta didik ini mampu menyebutkan bunyi dan makna dari setiap sila Pancasila beserta lambangnya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan nilai-nilai setiap sila Pancasila di lingkungan sekolah dan juga masyarakat maupun keluarga. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan, peserta didik mampu menyusun solusi terhadap permasalahan sederhana di masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada skenario pembelajaran yang telah saya buat tersebut yaitu yang pertama ada berbasis masalah atau problem based learning, yang kedua yaitu pembelajaran tatap muka. Setelah itu ada metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama ada diskusi kelompok, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada ceramah, yang keempat ada penugasan, yang terakhir yaitu presentasi. Adapun media yang saya gunakan dalam dalam skenario pembelajaran yang telah saya buat yaitu yang pertama ada video pembelajaran tentang makna sila-sila Pancasila, yang kedua video penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga lembar kerja peserta didik atau kita bisa sebut sebagai LKPD, yang keempat kertas manila atau alat membuat poster, dan yang terakhir yaitu spidol warna. Adapun sumber belajar dari rancangan pembelajaran atau skenario pembelajaran yang telah saya buat yaitu yang pertama ada buku Pendidikan Pancasila kelas 4 SD, yang kedua lagu Garuda Pancasila, yang ketiga lingkungan sekitar peserta didik sebagai sumber kontekstual. Baik, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Ada kegiatan pendahuluan yang saya alokasikan waktu yaitu 10 menit. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa peserta didik seperti menanyakan kabar apakah ada peserta didik yang kabarnya baik atau tidak baik. Yang kedua, peserta didik memimpin doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, guru akan mengecek kehadiran peserta didik apakah terdapat siswa atau siswi yang tidak hadir. Yang keempat, guru akan mengkondisikan peserta didik siap belajar dengan ice breaking yaitu tepuk semangat, dang, ding, dung. Yang kelima, guru akan mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Pancasila. Yang kedua, ada apersepsi. Peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Lalu guru akan menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik dengan memberikan pertanyaan pemantik seperti siapa yang masih ingat bunyi sila-sila Pancasila? Coba sebutkan. Yang kedua, pernahkah kalian melihat seseorang mengamalkan atau melakukan perbuatan yang mencerminkan sila-sila Pancasila di lingkungan sekitar kalian? Coba ceritakan. Yang ketiga, guru akan menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran dan menjelaskan kegiatan apa sajakah yang akan dilakukan, serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran. Seperti, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari makna sila-sila Pancasila dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam materi ini Bu harap kalian mampu menjelaskan makna setiap sila Pancasila, memberikan contoh penerapannya, dan juga menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, setelah kegiatan pendahuluan, selanjutnya ada kegiatan inti yang mana saya mengalokasikan waktu yaitu 50 menit. Ya, di langkah pertama yaitu terkait orientasi peserta didik kepada masalah yang saya alokasikan waktu selama 10 menit. Guru akan menampilkan video pembelajaran interaktif yang mengenai makna sila-sila Pancasila dan contoh penerapannya di masyarakat. Yang kedua, guru akan menampilkan video singkat tentang kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan pemantik setelah menonton video tersebut seperti sila Pancasila yang keberapa sajakah yang mencerminkan kegiatan dalam kegiatan video tersebut? Dan mengapa? Yang kedua, apa nama kegiatan yang dilakukan warga pada video tersebut? Yang ketiga, pernahkah kalian ikut kegiatan itu di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat? Coba ceritakan. Yang keempat, menurut kalian, mengapa penting menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Langkah kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ini saya alokasikan waktu selama 5 menit. Peserta didik akan dibagi menjadi 5 kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. Dan di setiap kelompok akan mendapatkan satu sila Pancasila yang untuk dikaji. Nah, setiap kelompok akan menerima lembar kerja yang berisikan bunyi dan lambang sila Pancasila yang ditugaskan. Makna yang kedua yaitu makna sila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, contoh penerapan sila di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan yang terakhir yaitu perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila-sila tersebut. Selanjutnya, peserta didik bersama-sama kelompoknya akan berdiskusi untuk mengisi lembar kerja dan juga menuliskan hasil diskusi mereka. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan dalam kelompok. Ini saya alokasikan waktu selama 10 menit. Guru akan membimbing peserta didik dengan memberikan pertanyaan reflektif seperti apa makna mendalam dari sila yang kalian kaji bagi kehidupan bermasyarakat? Yang kedua, mengapa penting untuk menerapkan nilai-nilai sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, setelah itu peserta didik akan berdiskusi dalam bimbingan guru untuk menggali makna sila dan menemukan contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Langkah keempat yaitu mengembangkan dan mengajikan hasil diskusi mereka. Ini saya alokasikan waktu selama 15 menit. Hasil diskusi akan disajikan dalam bentuk poster sederhana, cerita singkat, ataupun juga drama mini yang menggambarkan penerapan nilai sila-sila Pancasila di masyarakat. Lalu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas secara bergantian. Lalu kelompok lain akan menanggapi dan memberikan apresiasi dengan tepuk tangan, tepuk jempol, dan juga tepuk good job. Selanjutnya langkah kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini saya mengalokasikan waktu selama 10 menit. Dengan bimbingan guru, peserta didik memberikan pendapat dan tanggapan mengenai presentasi yang telah dilakukan oleh temannya. Yang kedua, guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika terdapat hal yang belum dipahami mengenai makna sila-sila Pancasila. Selanjutnya, setelah semua kelompok melakukan presentasi, guru akan mengajak peserta didik untuk menyanyikan kembali lagu Garuda Pancasila. Setelah bernyanyi bersama, guru memberikan tanggapan evaluasi terkait hasil diskusi dan presentasi peserta didik. Lalu guru bersama peserta didik akan menyimpulkan makna sila-sila Pancasila dan contoh penerapannya di masyarakat. Dan yang terakhir, guru akan memberikan penguatan terhadap hasil presentasi dan juga hasil diskusi untuk menambah wawasan dan juga pemahaman kepada peserta didik terkait tentang makna sila-sila Pancasila. Baik, setelah kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti, selanjutnya ada kegiatan penutup yang mana saya mengalokasikan waktu 10 menit. Di kegiatan penutup ini, guru akan mengajak peserta didik untuk membuat rangkuman sederhana atau recalling memory tentang makna sila-sila Pancasila dan penerapannya di masyarakat yang telah mereka pelajari tadi.
Lalu guru akan menunjuk salah satu peserta didik untuk menyampaikan rangkuman sederhana tersebut yang telah mereka buat dan akan membimbing peserta didik tersebut. Yang ketiga, peserta didik bersama guru akan melakukan refleksi pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, dalam kegiatan refleksi ini, guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik seperti yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari makna sila-sila Pancasila hari ini? Yang kedua, sila mana yang menurut kalian paling mudah diterapkan dalam kegiatan atau dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, menurut kalian, mengapa penting memahami makna Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan yang terakhir, tantangan apa yang kalian temui dalam mempelajari materi pada hari ini? Selanjutnya, guru akan memberikan penguatan kembali terhadap materi mengenai makna sila-sila Pancasila yang telah dipelajari. Lalu guru akan menginformasikan secara garis besar materi yang akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Lalu peserta didik akan menggambarkan satu emosional pada satu kertas atau buku mereka yang mewakili perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama peserta didik. Baik, selanjutnya ada pun penilaian atau asesmen yang saya gunakan dalam skenario pembelajaran yang telah saya buat, yaitu yang pertama, ada penilaian sikap atau afektif. Teknik yang saya gunakan yaitu observasi langsung selama proses pembelajaran. Instrumen yang saya gunakan yaitu lembar observasi sikap. Aspek yang dinilai yaitu keaktifan dalam diskusi, kerja sama kelompok, sikap toleransi, dan juga tanggung jawab. Yang kedua ada penilaian pengetahuan atau kognitif, di mana teknik yang saya gunakan yaitu tanya jawab lisan dan juga pengisian LKPD. Lalu instrumen yang saya gunakan yaitu pertanyaan lisan dan juga LKPD tertulis. Lalu aspek yang dinilai yaitu pemahaman makna setiap sila dan kemampuan mengidentifikasikan contoh penerapan nilai Pancasila. Yang ketiga, ada penilaian keterampilan atau psikomotorik, di mana teknik yang saya ambil yang saya gunakan yaitu penilaian unjuk kerja atau saat presentasi dan hasil karyanya. Lalu instrumen yang saya gunakan yaitu rubrik penilaian presentasi dan rubrik penilaian poster atau cerita ataupun drama yang telah peserta didik lakukan atau gunakan. Lalu ada aspek yang dinilai yaitu kejelasan penyampaian materi, kreativitas karya, kesesuaian isi dengan nilai Pancasila, dan juga kemampuan menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada diferensiasi pembelajaran dalam skenario pembelajaran yang telah saya buat, yang mana yang pertama ada diferensiasi konten. Peserta didik dengan kemampuan tinggi diberikan tantangan tambahan berupa analisis kasus penerapan dan juga pelanggaran nilai Pancasila yang lebih kompleks, sedangkan peserta didik dengan kemampuan sedang mengerjakan LKPD standar sesuai sila yang ditugaskan. Peserta didik yang membutuhkan bimbingan lebih akan diberikan panduan berupa gambar atau ilustrasi contoh penerapan sila sebagai bantuan visual. Yang kedua, yaitu diferensiasi proses. Guru memberikan bimbingan intensif kepada kelompok yang membutuhkan dan sementara kelompok yang sudah mandiri akan diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi. Pembagian peran dalam kelompok seperti ketua, ada yang penulis, dan ada yang presenter disesuaikan dengan kekuatan masing-masing peserta didik atau kemampuan masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Nah, peserta didik diberikan kebebasan memilih bentuk hasil karya sesuai dengan minat dan kemampuan mereka tersendiri. Ada poster sederhana, ada cerita singkat tertulis, atau drama mini. Hal ini mengakomodasi gaya belajar visual, verbal maupun kinestetik, sehingga setiap peserta didik dapat mengeksplorasi atau mengekspresikan pemahamannya secara optimal. Setelah skenario pembelajaran, adapun rasional pemilihan model dan metode
pembelajaran yang telah saya gunakan tersebut, yaitu di mana saya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dipilih dalam pembelajaran ini karena karakteristiknya yang aktif, kolaboratif, dan juga berorientasi pada pemecahan masalah nyata sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran PPKN tentang makna sila-sila Pancasila di kelas 4. Melalui Problem Based Learning atau PBL ini, peserta didik tidak hanya sekedar menerima informasi secara pasif, melainkan diajak untuk berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Peserta didik akan didorong untuk aktif mengolah pengetahuan, bekerja sama dengan teman, dan juga merenungkan pengalaman belajar mereka sehingga pemahaman yang diperoleh ini akan menjadi lebih mendalam dan juga bertahan lama. Dalam konteks materi makna sila-sila Pancasila di masyarakat ini, untuk peserta didik di kelas 4, PBL menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk memungkinkan peserta didik itu akan mengkaji kasus-kasus sederhana dari lingkungan sekitar mereka. Kemudian mereka akan menganalisis dan mengevaluasinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan ini mendukung tercapainya tujuan pembelajaran pada level C4, yaitu menganalisis, dan C5 yaitu mengevaluasi, sesuai dengan taksonomi Bloom. Serta pada ranah afektif A2, yaitu merespon atau menunjukkan sikap. Nah, pengalaman belajar yang dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata peserta didik menjadikan pembelajaran lebih efektif karena pengetahuan yang diperoleh peserta didik ini tidak hanya bersifat abstrak, melainkan terhubung dengan pengalaman dan konteks yang sudah mereka kenal atau yang terjadi secara pengalaman mereka tersendiri. Nah, metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran ini dipilih secara sinergis untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Diskusi kelompok mendorong peserta didik saling menghargai pendapat dan berkolaborasi dalam mengkaji makna sila-sila Pancasila. Tanya jawab melatih kemampuan berpikir kritis dan responsif. Ceramah digunakan secara terbatas sebagai pengantar dan penguatan konsep oleh guru agar peserta didik ini memiliki pijakan yang benar sebelum berdiskusi. Penugasan melalui LKPD itu mendorong tanggung jawab individual dan juga kelompok. Serta presentasi ini akan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dan juga kemampuan komunikasi dalam menyampaikan hasil temuannya. Kombinasi metode ini menciptakan suasana belajar yang aktif, variatif, dan juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk berekspresi kreatif. Secara keseluruhan, kombinasi model PBL ini dengan metode-metode pendukung tersebut merupakan pilihan yang tepat untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran PPKN di kelas 4 fase B ini. Yang mana peserta didik ini tidak hanya memperoleh pengetahuan saja tentang Pancasila, melainkan juga diajak untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang berkarakter. Baik, kita sudah masuk ke penutup, yang mana skenario pembelajaran ini saya rancang untuk membuat pembelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila ini lebih menarik dan menyentuh berbagai ranah perkembangan peserta didik, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Melalui kegiatan pembelajaran yang terstruktur dengan model Problem Based Learning atau PBL ini, peserta didik memperoleh pemahaman konteks konseptual tentang makna-makna sila-sila Pancasila, sekaligus akan diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Serta dilatih juga dalam menyampaikan gagasan melalui diskusi dan juga presentasi untuk melatih kepercayaan diri peserta didik. Peserta didik dapat mengembangkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila, memahami dan juga mengevaluasi kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip moral, serta memahami dan menerapkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Moral menciptakan empati dan rasa tanggung jawab,
Nilai-nilai berfungsi sebagai landasan berpikir dan juga berperilaku, sementara norma itu akan memberikan arahan dalam bertindak sesuai dengan aturan sosial sebagai warga negara. Penggunaan model problem-based learning atau PBL ini dan metode-metode pendukung seperti diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, serta juga presentasi hasil kerja ini telah menciptakan suasana belajar yang aktif, reflektif, dan juga partisipatif. Pembelajaran kini menjadi proses penanaman identitas kebangsaan dan pembentukan karakter nasional, bukan hanya sekedar menanamkan pengetahuan kewarganegaraan. Dengan demikian, diharapkan skenario ini dapat membantu tercapainya tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar, yaitu membentuk generasi muda yang berilmu, berkarakter, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan norma bangsa, serta mampu mengaplikasikannya juga dalam kehidupan nyata. Baik, sekian pembahasan terkait skenario pembelajaran yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.